Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorsin rapat gabungan komisi saya cabut kembali. Rapat gabungan komisi yang saya hormati, setelah yang menjadi permasalahan dalam hal adanya beberapa perbedaan dokumen yang disampaikan tadi, alhamdulillah sudah ada kesepahaman. Artinya banyak yang akan mengalami perbaikan. Jadi hanya salah input, salah pelaporan sehingga kondisinya seperti ini. Pada umumnya sama, yang dimaksud cumanya karena perbedaan data. Jadi kita sudah sepakat tadi semua SKPD yang mengalami perubahan rata-rata yang ada UPTD-nya yang banyak mengalami data, dan terkait juga ada masalah sisa tender dan lain-lain. Dan tentu kesemuanya ini mengharapkan ada keseriusan dari kita semua, termasuk di pemerintah daerah, untuk menyempurnakan semua dokumen-dokumen yang kita pertanyakan agar disempurnakan. Dan sekali lagi bahwa ada memang yang kemarin juga di Banggar ada beberapa kegiatan yang memang kita tidak minta untuk ditindaklanjuti. Saya rasa itu kita harus konsisten. Kemudian adapun nanti yang terkait langsung dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat, ya mungkin kita sepakat kemarin itu bahwa tidak ada masalah. Namun demikian, karena jadwal yang sekarang ini kita sudah berada pada 16:35, insya Allah sebentar malam fraksi-fraksi mempersiapkan pendapat fraksi. Besok jam 10 pendapat fraksi, kemudian jam 14 pembicaraan tingkat 2. Ini jadwal yang telah ditetapkan namun tergantung kesepakatan kita. Namun demikian, kalau ada hal yang masih butuh hal yang disampaikan, kami persilahkan. Pimpinan, Silakan. terima kasih. Jadi saya kira kami hanya minta khususnya dari Komisi 1 untuk menyempurnakan semua apa yang telah menjadi pembahasan kita tadi, terutama mencocokkan semua dokumen. Artinya sudah ada kesepahaman antara DPPKD dengan masing-masing SKPD. Karena tadi ternyata memang tanpa sepengetahuan ada perubahan dari RKA tanpa sepengetahuan dengan DPPKD. Artinya sekarang ini antara DPD dengan DPPKD dan SKPD masing-masing sepakat untuk mengacu kepada nota keuangan. Meskipun sebenarnya aturan bahwa tidak ada lagi PPA, akan tapi tetap kita mengacu kepada dokumen yaitu nota keuangan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Masih ada? Silakan Pak Sahar. Terima kasih pimpinan. Jadi pada dasarnya apa yang kami pertanyakan sebenarnya banyak-banyak di SKPD hanya karena kesalahan angka-angka tadi. Mengapa kami pertanyakan? Jangan sampai justru kepala SKPD nanti dalam menindaklanjuti anggaran ini tidak bersesuaian dengan nota, sehingga kama pengewa matu SKPD dengan DPPKD itu semuanya kita hindari. Jadi saya kira dari kami hanya memang penyesuaian-penyesuaian, dan kami berharap mungkin sebelum pendapat akhir penyempurnaan itu disampaikan kepada kami. Saya kira begitu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Pimpinan, Silakan. sebelum kita lanjutkan nanti apakah dilanjutkan pertanyaan sebentar malam ini, saya kira memang perlu DPPKD memberikan penjelasan karena saya kira masih banyak pertanyaan perlu kita mendapatkan, terutama saya pribadi selaku yang akan dimosionir, tentunya ada hal yang perlu bisa kita dengarkan bersama.
salah satu pertanyaan misalnya ini adalah menyangkut belanja tak terduga. Saya kira salah satu ini perlu kita dengarkan semua. Karena ini kalau memang artinya sudah dijawab ini, saya kira yang lain-lainnya mungkin bisa kita memahami. Tapi salah satu belanja di sini tak terduga, saya perlu artinya mendengarkan kejelasan dari DPRD. Itu. Terima kasih, Bina. Terima kasih. Masih ada? Pimpinan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi saya sudah mendengar dari tim anggaran eksekutif dengan tim anggaran DPRD. Saya menghargai pada waktu pembahasan. Jadi harus konsisten kepada pembahasan waktu itu dianggarkan pengadaan saya sependapat. Jadi tentu SKPD ada SKPD yang perlu mendesak kegiatannya itu perlu ada berhubungan dengan PPKD yang mana prioritas yang penting dengan sesuai dengan jadwal ini pada bulan 12. Jadi tentu mengharapkan jangan ada menganggarkan pelelangan yang terlalu banyak anggarannya karena waktu mungkin berapa bulan. Jadi saya menghargai teman kami dari Banggar sependapat yang pernah pembicaraan waktu di tim anggaran. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Silakan Pak Sarudin. Terima kasih pimpinan. Terkait mungkin dengan dana tak terduga, saya kira itu sudah dibahas dalam Banggar dan sudah dijelaskan oleh panitia anggaran pemerintah daerah. Saya kira begitu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Silakan Pak Diwadan. Terima kasih pimpinan. Kalau kami tadi dari Komisi 1 mempersoalkan menyangkut masalah angka-angka, akan tetapi saya kembali lagi bahwa hal tersebut hanya memang ada ketidaksinkronan antara nota dan beberapa RKA yang berada di dinas. Maka dari itu barangkali terkhusus untuk, karena ini di Komisi 1 semuanya itu adalah berkaitan dengan angka-angka itu, yang pertanyaan yang 7. Berkaitan dengan hal tersebut barangkali dikala semua memang yang terjadi selisih, daripada kita tanya satu demi satu ada beberapa 17 kalau salah pertanyaan itu, tapi semuanya hampir sama sasarannya. Memang hal itu bisa diselesaikan dan barangkali melalui tempat ini khusus untuk pertanyaan kami dari Komisi 1 untuk perubahan dan penyesuaiannya itu, karena mengingat waktu yang kami dibatasi waktu untuk pembahasan ini, tetap saya serahkan kepada pimpinan untuk mengontrol tentang perubahan itu, kesinkronannya. Karena kenapa? Biarpun bagaimana semua akan tertuang dalam notulen DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Jadi nanti mungkin semua sisanya nanti semua akan kami lihat apa notulen yang ada di situ yang menjadi sebuah perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Jadi ada beberapa pendapat terkait masalah tak terduga. Kemarin di Banggar sudah dijelaskan. Kemudian saran dari Andi Wadang, kalau memang kita sepakat bahwa sebagaimana yang diatur memang dalam setiap rapat pasti ada notuleng yang kita catat. Kalau memang sepakat untuk diserahkan kepada pimpinan, ya kita selesaikan, mungkin bisa tepat waktu. Kalau tidak, kita sourcing sampai jam 19.30. Jadi kalau memang dua opsi ini yang mana kita kalau diserahkan kepada pimpinan, maka selesai rapat gabungan komisi ini. Dengan catatan kami tetap mengontrol. Kedua, kalau memang masih ada hal yang lebih prinsip yang ingin disampaikan, maka kita sourcing sampai jam 19.30. Silakan Pak Kementerian Sulaiman. Masih ada sebelumnya pimpinan. Jadi juga termasuk barangkali di nota keuangan di sini konsepnya sebenarnya secara pribadi itu tidak terlalu masuk akal kalau hanya dengan itu. Katakanlah misalnya penerimaan dari pendapatan hasil daerah, salah satu faktor ketidaktercapaiannya pendapatan hasil daerah itu disebabkan karena adanya beberapa peraturan daerah yang tidak optimal. Di sini alasannya adalah
Secara umum pelaksanaan perda ini sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa objek pajak yang mengalami kendala seperti misalnya dengan pajak burung walet. Pengusaha burung walet menganggap bahwa jenis usahanya bukan jenis burung walet, tetapi jenis sariti, sehingga enggan untuk melakukan pembayaran. Maaf sebelumnya, ini hal sepele akan tapi ternyata dampaknya sangat luas. Artinya ini salah satu faktor ketidaktercapaiannya pendapatan asli daerah kita. Kalau hanya dengan ini, berarti peraturan daerah ini harusnya setiap tahun kita evaluasi. Kalau seperti bukannya saya menggurui, berarti ini tugas teman-teman ke depan bahwa silakan Bapak yang lanjut revisi peraturan daerah ini, jangan hanya burung waletnya, tapi burung walet dan sejenisnya. Karena tidak ada di sini saritinya. Saya kira seperti itu, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Memang pada dasarnya di shopping ini tidak ada walet. Yang ada hanya seriti. Nanti setelah seriti ini bertelur, diganti telurnya, maka jadi walet. Jadi tidak serta-merta pengusaha burung walet itu langsung ditagih. Nanti setelah jadi seriti baru bisa ditagih. Jadi walet. Sepanjang masih seriti belum bisa ditagih. Dan memang masuk akal kan belum menghasilkan. Karena prosesnya seperti itu. Cuma persoalan sekarang sudah mulai berkembang bahwa tidak bisa dibedakan yang mana seriti dengan walet. Intinya barangkali kalau ada hasil bayar. Itu barangkali yang perlu diawasi, dikontrol. Namun demikian, masukan dari Pak Kiai Muda Sulaiman memang harus menjadi pemikiran. Artinya termasuk kita-kita ini juga yang bertanggung jawab dalam penentuan perda itu tidak terpikirkan bahwa sebelum jadi walet tentu seriti sebelumnya. Apakah ini wajib ditagih atau bagaimana? Yang jelasnya belum menghasilkan. Nanti setelah sarangnya telurnya diganti menjadi walet. Itu yang menjadi masukan sehingga perlu kita catat untuk teman-teman, karena beliau insya Allah minggu depan sudah sama-sama kita rapat paripurna seperti ini. Tapi yang namanya masyarakat tentu masih berhak duduk di ruangan ini. Mungkin sudah posisi yang berbeda, tapi tetap dia berkewajiban mengontrol, mengawasi kita dalam hal kinerja kita masing-masing. Semua warga negara berhak mengontrol pemerintahan, eksekutif dan legislatif. Saran yang saya sampaikan tadi, apa kita lanjut atau selesaikan sampai di sini dengan catatan disarankan kepada pimpinan? Saya minta masukan. Pimpinan, Silakan. jadi sebelum apakah kita mau sampai di sini atau mau lanjut, saya kira tidak ada masalah. Cuma kami tentunya dari Komisi 2 penuh juga ada sikap kami bahwa apa yang kita pertanyakan yang memang kita dapat mengerti sebenarnya, perlu kami konsultasikan dengan kepala SKPD yang terkait sesuai dengan pertanyaan kita. Apakah misalnya sebentar malang baru kita sampaikan kepada pimpinan hasilnya. Contoh tadi yang disampaikan oleh teman Pak Sahar, saya kurang sependapat. Karena ini perlu kita Pak. Dari 500 juta kita anggaran pokok untuk dana tak terduga ini meningkat sampai 21 miliar. Ini kita mau lihat dengar saja penyelesaiannya kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan sampai 21 miliar ini untuk dana tak terduga ini. Saya kira itu saja Pak. Dan sumbernya dari mana itu kita mau tahu. Dan perinciannya apa kira-kira yang mau dilakukan. Saya kira terima kasih. Terima kasih. Jadi pada saat kita banggar, saya kira Pak Dadang Batra juga sama-sama kita banggar. Sudah menjelaskan seperti itu. Namun demikian, tanpa mengurangi rapat gabungan komisi ini, barangkali tidak ada salahnya kalau memang itu yang diminta untuk dijelaskan. Pada dasarnya sebenarnya pada saat kita banggar dengan rapat banggar dan tim anggaran pemerintah daerah sudah memang dipertanyakan itu. Namun demikian mungkin bisa dijelaskan Pak. Silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi terkait dengan belanja tak terduga adalah untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak di luar kendali pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Jadi memang ini tidak bisa diprediksi terkait dengan itu. Itu di situ belanja tak terduga. Saya mau bercerita terkait dengan evaluasi APBD kaitannya dengan belanja tak terduga. Kemarin dengan struktur APBD yang ada sekarang, ya, memang banyak pemerintah daerah kemarin kalau itu kita tidak sisa saldo kas tahun berjalan pada APBD besar, bukan nol pada saldo berjalan, maka itu berindikasi bahwa ada saldo kas dari transfer pemerintah pusat yang tidak digunakan oleh pemerintah daerah. Terus terang saja. Iya. Kenapa banyak daerah saldo tahun berjalan itu harus nol? Disitulah belanja tak terduga salah satu untuk menginput masuk di situ. Karena kelihatan kalau kita mau mencermati dana perimbangan yang sekarang ini, itu harus dikembalikan DAK. Sekarang kalau itu dikembalikan DAK, kalau ada melampaui tahun anggaran, bagaimana pemerintah daerah yang sudah menganggarkan seperti itu? Itulah teknik-teknik di dalam penganggaran terus terang. Bukan hanya, walaupun ketentuannya mengatakan belanja tak terduga ini untuk kegiatan-kegiatan mendesak, untuk pelampauan penerimaan. Iya. Inilah yang teknik-teknik kemarin yang kita lakukan seperti itu. Walaupun pada akhirnya nanti akan kelihatan pada laporan keuangan akan kelihatan dengan trans benderang seperti itu. Ya. Itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin masih ada penjelasan, tanggapan. Baik, saya kembali beri kesempatan kepada rekan-rekan. Kalau ada hal, silakan Pak Ibrahim. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi saya kira hanya menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh rekan kita Bapak Andi Wade, bahwa melihat RK-RK yang telah disampaikan oleh teman-teman SKPD tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Namun yang tadinya yang dipermasalahkan adalah sinkronisasi antara nota keuangan dan lain-lain sebagainya. Ya. Olehnya itu, saya kira saya sependapat kalau hal ini diserahkan kepada pimpinan, mengingat waktu yang sangat kasih ini dengan catatan tetap mengontrol. Ya, kontrol itulah yang nantinya ditransfer kepada anggota bahwa seperti apa, apakah sudah sesuai atau sebagaimana perkembangannya. Saya kira seperti itu Bapak Pimpinan. Terima kasih. Masih ada? Silakan Pak Suparman. Terima kasih pimpinan. Ini sekadar hanya penyampaian kaitannya dengan penggunaan beberapa anggaran yang berasal dari dana bagi hasil tembakau, yang mana pada umumnya kami lihat rata-rata RKA yang ada pada SKPD yang menggunakan anggaran tersebut tidak mencerminkan adanya suatu prioritas untuk peningkatan para pengusaha kami. Padahal kita tak ketahui bersama bahwa keberadaan bantuan ini adalah berkat dari para pengusaha kami yang ada di Kecamatan Liri Laut pada khususnya. Sehingga kami pada waktu reses kemarin mendapatkan suatu saran dari beberapa pengusaha bahwa ketika kita perbandingkan melalui studi banding kemarin di beberapa kabupaten di Jawa Timur, itu rata-rata penggunaan dana bagi tembakaunya adalah untuk peruntukan untuk peningkatan para pengusaha yang selaku pelaku penghasil dana bagi tembakau tersebut. Sementara di Kabupaten Sopeng ini kurang 4 tahun kira-kira berturut-turut, kami jarang sekali menemukan suatu program yang memikirkan tentang peningkatan atau kesejahteraan dari pengusaha itu, kecuali dari Dinas Koprinda. Itu tiap tahun memberangkatkan ke sana untuk memberikan suatu pengetahuan dan mengikuti perkembangan yang ada di tiap tahunnya.
terutama di HUT pun kami lihat penggunaan dana bibit tembakau ini terkadang mungkin teknis ataukah pelaksanaannya yang kurang tepat. Kenapa kami katakan kurang tepat? Karena kami lihat di RKA-nya tadi itu ada anggaran 555 juta itu buat pembelian pupuk dan peningkatan produksi tembakau. Sementara kami lihat belum ada realisasi sampai sekarang. Sementara kalau kita pelajari di lapangan itu penanaman musim tembakau itu sudah berjalan sejak bulan Mei yang lalu. Jadi sekarang sudah mulai mungkin panen. Sementara pupuknya belum di drop ke petani. Itulah yang merupakan suatu kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga ke depan kami sarankan kepada pengguna anggaran ini, kami minta untuk bagaimana memprogramkan suatu program yang berkaitan dengan peningkatan dan kualitas para pengusaha kami, terutama dalam ketersediaan bahan baku, karena terus terang ketergantungan pengusaha yang ada di Cabeng itu masih tergantung 100% dari Pulau Jawa. Sementara kondisi lingkungan kita ada yang bisa memungkinkan untuk penanaman tembakau jenis yang digunakan, seperti yang terjadi di Sinjai. Jadi itulah sekedar saran terakhir mungkin buat kami, karena juga pembahasan ini mungkin akan diakhiri sore ini, sehingga kami menyampaikan walaupun bukan artinya tupoksi, tapi inilah kesempatan yang kami pergunakan untuk menyampaikan saran-saran yang kami terima pada saat reses kemarin. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pada Pak Suparman. Jadi memang saran yang disampaikan setelah mungkin pembahasan ini menghadapi 2015, sebaiknya para pengusaha tembakau membuat kesepakatan seperti apa sih sebenarnya keinginan daripada teman-teman pengusaha tembakau untuk kita bicarakan. Misalnya butuh alat apa, mau alat linting kah atau apa saja, silakan nanti berembuk baru sampaikan kepada kita. Bukan berarti Bapak setelah lepas dari DP ini tidak ada lagi tanggung jawab yang tidak bisa kita lakukan. Artinya tetap kita harapkan masukannya, dan itu bisa kita perjuangkan untuk menghadapi program tahun 2015 insya Allah. Jadi itu sarannya, insya Allah kita akan tetap mengharapkan masukan-masukan. Tapi kalau saya sekali lagi saya sarankan nanti setelah kita ada waktu berembuk dengan pengusaha tembakau, silakan sampaikan aspirasinya kepada kita untuk tetap kita upayakan bagaimana mengakomodir itu. Saya rasa itu saran yang sangat bagus sekali, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mungkin tidak memperhatikan, karena itu sangat menentukan. Ketika pengusaha tembakau ini macet semua di Sopeng, otomatis tidak ada pemasukan, pasti akan berpengaruh dengan bagi hasil. Sekali lagi terima kasih banyak atas sarannya. Mungkin apa yang disampaikan tadi Andi Wadeng dengan Pak Ibrahim, kita sepakat dengan itu. Kalau kita sepakat, kita setuju bersama. Setuju? Terima kasih. Dengan selesainya pertanyaan-pertanyaan dengan catatan yang disampaikan, bahwa sekali lagi hal-hal yang terkait teknis sekiranya ini menjadi perhatian bagi semua SKPD untuk disempurnakan dengan berkonsultasi dengan DBPKD. Kami semua tidak ingin ada kesalahan dalam dokumen ketika ini nanti menjadi hal yang harus dipertanggungjawabkan baik di pemeriksa maupun di publik. Rapat gabungan Komisi Dewan terhormat, sekali lagi setelah selesainya pengajuan pertanyaan oleh Dewan dan telah dijawab, maka pembahasan Ramper tentang perubahan APBD tahun 2014 dalam rapat gabungan komisi dengan pemerintah daerah telah selesai,
dan tentunya akan menjadi bahan bagi anggota dewan yang tergabung dalam fraksi untuk menyusun sikap politik fraksi masing-masing yang dituangkan dalam pendapat fraksi terhadap perkara dimaksud dan akan disampaikan pada rapat paripurna dewan sebagai rangkaian pembicaraan tingkat 1 sebelum memasuki pelaksanaan rapat paripurna DPRD pembicaraan tingkat 2 dengan acara pengambilan keputusan DPRD terhadap ramperda ini dalam waktu singkat. Sebelum menutup rapat ini, saya atas nama pimpinan dan segenap anggota dewan menyampaikan terima kasih kepada sekretaris daerah beserta kepala SKPD dan pejabat strukturalnya atas penjelasan data yang disampaikan terkait dengan pertanyaan dewan, dan memohon maaf jika dalam rapat ini terdapat hal yang tidak berkenan di hati. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat gabungan komisi DPRD dengan pemerintah daerah pada hari ini Selasa tanggal 26 Agustus 2014 pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah dengan resmi saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.